Ya, dari data di Kementerian Perdagangan dan Komisi Judi Komersial Kamboja itu kita dapat beberapa indikasi perusahaan yang diduga di dalamnya itu dimiliki atau sempat dimiliki oleh pengusaha-pengusaha Indonesia. Katakanlah tadi misalnya di Kampung Dewa. Di Kampung Dewa itu kasinonya dikelola oleh nama perusahaan itu Lion Heart. Siapa pemilik Lion Heart ini? Ketika tadi Faiz menyebut sebuah nama Golden Oasis dan itu terkait dengan seorang pembesar di Indonesia ini. Politikus Seorang kan? politikus. Apa sih ancaman-ancaman atau gangguan-gangguan ya? Ini kan banyak orang yang merasa bahwa wah, Tempo ngulik-ngulik nih, mulai bongkar-bongkar nih. Di tengah penelusuran bahan itu, kolega saya yang perempuan ini tiba-tiba dikontak oleh seorang jenderal bintang 2 yang bergelut di bidang intelijen lah. Diajak ketemuan, lo ada yang nguntitin lo nggak dari tadi? Kenapa emang? Pokoknya lo hati-hati aja sejak mulai dari sekarang lo bawa makanan minuman dari rumah. Halo, jumpa lagi dengan Bocor Halus Politik sama gue Raymondus Rikang. Dan saya Ahmad Faiz. Dan saya Ricky Ferdianto. Oke, ini kita super tembaknya ada 2 dah. Lebaran. Ini pemain baru. Iya, pemain baru. Biasanya Ricky yang jadi supir tembak nih. Sekarang ada Faiz sama Ricky jadi supir tembak. Edisi Lebaran. Oke. Bagi teman-teman yang ingin mendukung jurnalisme berkualitas, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah ini. Dan bagi pemirsa yang ingin membaca majalah Tempo, kalian bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Oke, dan juga bagi teman-teman jangan membaca konten-konten bajakan karena di situ ada hak ciptanya. Di sini Ricky, Faiz menulis dengan susah payah nih, harus dihargai. Jangan membaca konten-konten bajakan. Gitu. Okay. Apalagi narasumber kita ini habis jalan-jalan ke Kamboja ini. Habis kabur aja dulu. Cerita dari Kamboja. Nah, ngomong-ngomong soal Kamboja ini pasti nggak jauh-jauh dari apa beda? Jadi masalah judi online. Ya, judi online. Jadi pekan ini majalah Tempo menerbitkan laporan khusus ya. Ini laporan yang khusus kita berangkatkan Faiz ke Kamboja nih untuk meliput bagaimana sih bisnis perjudian dikendalikan dari Kamboja begitu. Tapi tentu saja Ricky dan Faiz ini kita menurunkan laporan ini kan nggak ujuk-ujuk gitu ya kalau kata orang gitu ya. Ini karena sebelum atau pada masa-masa Lebaran ya, Is ya? Iya, betul. Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) ya menjelaskan bahwa ada tren kenaikan. Ya, Is ya, Ricky ya, kenaikan transaksi atau permainan judi ini. Betul. Nah ini kenapa sih, Rick? Dan polanya itu selalu berulang hampir di Gimana? setiap tahun. Ya karena perputaran uang itu meningkat kan. Kalau menjelang Lebaran itu orang tua habis dapat THR itu ngalir ke anak, ke orang lain gitu. Nah di saat itulah kemudian banyak orang memanfaatkan uang Dari THR dadakan itu tambahan ya lah untuk bertransaksi bermain dengan judi online. Salah satunya dengan judi online. Ya nggak cuma orang dewasa. Kalau kita ngomong soal judi online gitu ya, ini kan penyakit yang juga banyak lakukan oleh anak-anak remaja gitu ya. Dengan mudahnya mereka bisa bertransaksi gitu. Tapi kan ada juga yang perlu kita perhatikan itu adalah hal-hal mengenai judi online itu selalu dibicarakan dan selalu jadi kasus yang tiba-tiba muncul gitu kan. Reda, muncul lagi, reda gitu. Ada penangkapan lah. Yang terbaru atau sebelum kita membahas ini adalah pengungkapan kasus yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi gitu kan. Dan itu selalu sepanjang berulang dan dalihnya tidak bisa diberantas. Kenapa nih, Rick? Ya, ada 2 hal ya dari aspek teknis ya, kita bicara aspek teknis. Yang pertama adalah kalau yang kita baca penindakannya ini baru setengah hati, Kang. Kenapa kita bilang setengah hati? Karena pertama gini, di awal-awal ketika Budi Ari yang dulu Menteri Kominfo ya, itu pernah menyebut bahwa beliau sudah menertibkan sekitar ribuan, sekitar angkanya mungkin dia sebut 9.000 lah waktu itu. Nama-nama domain situs judi online.
Kalau cuma nama domain yang ditertibkan, dihapus, itu nggak menyelesaikan masalah, Kang. Ya. Karena sekali kita menghapus, pemilik domain itu bisa beternak nama situs baru dalam hitungan nggak sampai sejam gitu ya. Mestinya yang dicoba ditertibkan itu adalah sistem di belakangnya itu, back-end-nya itu. Itu pertama. Yang kedua adalah isu yang ikut melatari kenapa fenomena judol ini tetap eksis adalah kemudahan yang dimiliki oleh banyak orang untuk membuka rekening. Ya, kita tahu banyak rekening yang juga bisa dibuat hanya dengan menggunakan nomor telepon. Sementara penggunaan nomor telepon sendiri itu verifikasinya nggak seketat dulu. Gitu. Orang bisa dengan mudah menggunakan SIM card dan menggunakan SIM card itu untuk membuka rekening. Itu kenapa transaksi yang terkait dengan judi online itu relatif tidak bisa terdeteksi dengan baik karena ini nggak jelas pemiliknya siapa. Gitu. Dan belakangan ada semacam tanda kutip gitu ya, Rick, inovasi gitu. Kalau dulu barangkali orang harus setor atau membayar lewat transfer bank gitu kan, ya Rick. Tapi sekarang dengan pulsa aja cukup gitu kan. Bisa dengan pulsa gitu. Artinya dari segi nama, dari segi siapa pemilik uang itu atau yang tadi tanda kutip itu rekening, jadi agak sulit dilacak karena membayar taruhan atau apapun ya itu dalam judi online itu cukup dengan pulsa gitu loh. Nah, ngomong-ngomong tadi Ricky udah menyebutkan ada sistem yang di backing nih, Rick, dari di belakang gitu. Nah, ini kan kita kemudian mengirim Faiz untuk menelusuri apakah benar backing di belakang itu dikendalikan tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri gitu kan. Lu harus cerita nih pengalaman lu pergi ke Kamboja untuk menelusuri jaringan atau hubungan praktek-praktek atau tempat-tempat judi di sana dengan apa yang beroperasi di Indonesia, terutama judi online ya gitu. Lu kesana kapan dan berapa hari lu di sana? Oke, gue kesana pertengahan Februari lah ya. Tanggalnya nggak usah disebut, ntar dilacak-lacak. Sekitar 9 hari, 9 atau 10 hari lupa. Nah, pertama itu ke Phnom Penh dulu, karena gue harus ketemu dengan jurnalis lokal di sana, jurnalis tempat yang dia bakal dampingi gue. Jadi fixer lah ya? Ya, jadi fixer. Dan di sana kita bertiga lah sama supir sebagai satu tim kecil. Dari Phnom Penh kita bergerak perjalanan darat 6 jam menuju ke kota Sihanoukville ya? Atau disebutnya itu kota Kompong Som. KPS ya. Sebutan KPS. Di situ adalah Sihanoukville itu kota yang besar ya, kota cukup luas, indah gitu karena tepi pantai. Tepi pantai. Dan kalau sama Jakarta, lebih gede mana? Sihanoukville sama Jakarta? Kayaknya masih gedean Jakarta. Karena saya masih sempat muter-muter. Nah, di sana itu banyak gedung-gedung tinggi yang terbengkalai sebenarnya. Jadi ditinggalkan oleh investornya ketika pandemi. Jadi ada ribuan gedung pencakar langit yang terbengkalai pembangunannya. Setengah jadi lah ya. Setengah jadi. Tapi ada juga di sudut kota Sihanoukville itu ada gedung tinggi. Nah, itu namanya adalah Kampung Dewa. Nah, jadi di situ ada satu gedung tinggi dan ada beberapa gedung yang lain di dalam satu kompleks besar itu. Itu orang nyebutnya Kampung Dewa atau Kampung Dewa. Dan di situ saya menemukan banyak sekali orang Indonesia. Tadinya saya pikir saya sendirian di situ kan. Ternyata banyak akam sini. Banyak orang Indonesia nih, kita banyak teman gitu. Nah, cuma sayangnya kami tidak bisa masuk ke sana karena nggak tahu ya, mungkin ada perubahan sikap dari mereka karena sebelumnya sempat terpublish oleh media-media juga. Jadi ada perubahan kalau mau masuk ke sana itu harus punya ID khusus gitu, semacam kartu khusus gitu. Sebelumnya itu mudah diakses ya? Sebelumnya mudah diakses. Karena ada teman kita juga sempat ke sana kan. Oke. Lu ke sana itu apakah kayak mencari tahu bisa masuknya gimana gitu, ataukah lu perlu menyamarkan rahasia nggak kalau lu sebagai katakanlah wartawan yang meliput ya Rick ya? Kan karena barangkali karena lu tadi bilang karena sudah beberapa waktu sebelumnya sudah terekspos, mereka jauh lebih resisten, ketat dan sebagainya gitu.
Nah itu saya minta tolong sebenarnya sama teman yang jurnalis lokal ini untuk pura-pura nelpon karena di dalam ada hotel kan. Di Kampung Dewa itu. Ada hotel. Coba dong reservasi gitu by phone. Ternyata begitu dicoba ditelepon sama dia, dapat jawaban dari resepsionisnya untuk sementara tidak menerima tamu dari luar, bahasanya gitu ya, bahasa Kamboja ya, bahasa lokal. Nah, kata dia coba kita langsung aja datengin gitu kan. Karena saya diantar, dia datang sampai di depan pintu masuk udah di stop sama satpam kan, tentu pintu masuk hotel nih. Enggak, pintu masuk kompleksnya itu. Oh, oke. Singkat cerita kita melipir nih lewat pintu samping kan, ada gang samping kecil gitu. Nah, disitulah yang saya menemukan justru banyak orang Indonesia lagi pada makan, lagi pada jajan gitu kan. Nah, dengan banyaknya orang itu kan berpapasan juga saya dengan mobil-mobil yang platnya tuh menarik sebenarnya. Jadi Kenapa? Menariknya gimana nih? menariknya tuh ada beberapa plat mobil yang berbahasa Indonesia. Jadi seperti kayak ada plat namanya itu Pemenang, terus Pasukan, Tim Kuda, YYS Liga dan lain-lain gitu kan, yang memang diizinkan sebenarnya oleh pemerintah Kamboja untuk mobil-mobil itu memiliki plat-plat unik seperti itu. Dan itu ya agak-agak mirip ya nama-namanya dengan situs-situs judi online yang beroperasi di Indonesia. Nah, untuk biar pemirsa kita agak ada bayangan juga, Rick ya, Kampung Dewa itu seperti apa gitu, sehingga katakanlah dia kalau dari cerita lu ini kayaknya kayak daerah eksklusif gitu ya, Rick ya, yang nggak semua orang bisa masuk. Apakah dia perlu ID kah masuk sana? Seluas apa dan di dalamnya itu ada apa aja gitu? Ya, kalau pengamatan saya itu memang luas banget sih, kayak super blok gitu kan, mega blok kali ya. Jadi ada satu gedung yang tinggi, terus ada gedung yang lebih rendah lagi, panjang lah, luas banget. Terus di dalamnya juga ada beach club, kayak klub malam gitu. Nah, saya sempat masuk ke beach clubnya aja, karena untuk orang asing cuma boleh masuk sampai di situ. Dan di situ kalau kita maju lebih sedikit, itu ada gedung yang di situ kalau kata satpamnya adalah kasino. Nah, kita nggak boleh maju ke sana kalau nggak punya kartu akses tertentu jadi, ya. Kalau mau ngurus harus urus dulu lah katanya ke manajemen gitu, kita nggak bisa masuk. Jadi cuma bisa di klub malamnya aja. Di situ kita ngobrol-ngobrol di situ, dan ternyata pegawai di sana pun nggak diizinkan untuk masuk ke kasino tersebut gitu, yang bekerja di klub ini ya, kayak gitu. Dan di sana tuh ada beberapa gedung, dan hasil ngobrol saya sama pekerja-pekerja yang ada lagi pada makan siang itu, mereka nyebutnya tuh KD1, KD2, KD3. Apa tuh? Kodenya tuh, mungkin KD itu dari Kampung Dewa kali ya. Jadi kalau kita ngobrol-ngobrol nih, Bang, kerja di mana, Bang? KD1 gitu. KD2, KD3, dan ketika saya random kan, orang banyak nih. Banyak orang Indonesia kan random kan. Saya Gimana lu tahu bahwa itu dari Indonesia? Lu tanya, ngomong bahasa Indonesia. Dia ngomong bahasa Indonesia dong. Lu deketin gitu. Bahasa Indonesia. Wah, orang Indonesia nih gitu. Kita samperin aja kan. Speak lah, lu kerja di mana, bilang gitu. Kantor di mana? Gua KD2, Bang, KD1 gitu kan. KD3 dan lain-lain sebutannya. Jadi apa, bilang gitu. Dan jadi CS, tele, itu kan. Tele itu maksudnya telemarketing ya. CS itu customer service. Terus speak lah, ngapain aja sih gitu kan. Ya kalau jadi model tuh kalau dari telemarketing dulu kan, orang menarik pemain. Jadi telemarketing, nelponin atau spam SMS atau WhatsApp gitu. Ntar kalau dapet itu dialihkan ke customer service, biasanya sama customer service tuh dibikinin ID buat main di situsnya, diurusin segala macam pendaftarannya. Nanti dari situ lagi dibina oleh CRM. CRM itu untuk maintenance si pemain ini agar mau di situ terus, deposit terus, dan dari hasil obrolan itu gajinya lumayan ya. Ternyata menggiurkan juga. Ada yang sampai tembus 10 ke atas gitu, ada sampai belasan juga seperti itu. Apakah sebelum ke Ricky ya, apakah mereka bercerita dan mengaku ya, Isya, bahwa memang situs-situs yang ya memang namanya online lah ya, diakses dari manapun bisa, tapi mereka bilang nggak secara terang-terangan bahwa target dari yang mereka kelola itu adalah orang-orang di Indonesia gitu. Jadi gini, bisa dijelaskan dengan mudah sebenarnya. Kenapa banyak orang Indonesia yang bekerja di sana? Karena target target orang-orang yang jadi
jadi objek bisnis ini adalah orang-orang Indonesia. Oke. Jadi kalau ada persoalan yang harus diselesaikan, mereka harus berkonsultasi dengan orang-orang Indonesia gitu loh. Jadi para customer service inilah nanti yang akan melayani keluhan dari para member apa segala macam gitu loh. Itu menjelaskan kenapa banyak orang-orang kita yang kerja di sana. Gitu. Oke. Tapi kenapa Kamboja gitu, Rick sama Is gitu kan? Lu Rick, terutama lu ya udah beberapa kali menulis laporan panjang dan meliput soal judi online gitu. Kenapa Kamboja gitu? Apakah karena akses berusaha berbisnisnya di sana lebih mudah, regulasinya yang jauh lebih longgar terkait judi dan sebagainya? Iya. Pertama memang dari aspek dukungan regulasi ya. Kamboja sendiri adalah negara yang memang memperbolehkan bisnis judi ya. Sekitar tahun 2020 ya kalau nggak salah 2020 yang tapi itu juga dengan pembatasan gitu ya. Diperbolehkan bisnis judi tapi mereka melarang warga negara mereka warganya nggak boleh main judi di sana. agak lucu juga. Agak lain memang ini negara. Itu kalau kita ke kasino tuh ada pengumuman warga Kamboja dilarang main judi. Jadi investor-investor yang mau menanamkan modal di Kamboja di sana memang diberi karpet merah, isinya regulasinya itu segala macamnya itu dipermudah lah gitu ya. Ada badan khusus. Regulasi itu juga kemudian memberikan mandat untuk membentuk sebuah lembaga khusus, membentuk lembaga khusus yang memang tugasnya itu melakukan pengawasan dan kontrol terhadap bisnis ini. Nah, memang bisnis judi online itu juga dimungkinkan, ya, dari aturan itu. Dimungkinkan untuk dikelola bagi mereka yang sudah memiliki judi darat istilahnya. Jadi kasino ini judi darat namanya. Kalau lo udah buka bisnis kasino di sana, lo boleh buka judi online. Nggak boleh judi online doang. Nggak boleh. Ya, artinya lo harus punya jangkarnya dulu di sini, baru bisa mengudara. Kira-kira gitu. Nah, ini untuk disclaimer juga ya kepada pemirsa kita bahwa Tempo sudah berupaya meminta wawancara, tanggapan dan penjelasan dari Duta Besar Kamboja yang ada di Indonesia ya. Tapi sampai kemudian artikel terbit dan tapping atau rekaman bocor halus ini dilakukan gitu, pihak Kedutaan Besar Kamboja tidak bersedia ya menerima atau menjawab dan menjelaskan mengenai berbagai temuan Tempo, khususnya Faiz yang pergi ke sana begitu. Kita masuk lagi ke Kamboja nih kan, banyak media juga sudah sebenarnya menuliskan apa yang terjadi di Kamboja gitu. Tapi dalam liputan kali ini Faiz, Ricky dan teman-teman bisa menemukan nama-nama orang Indonesia ya yang kemudian diduga terkait dengan bisnis ini gitu. Nah, lo bisa cerita nggak gimana kita mendapatkan nama-nama itu gitu kan, kemudian men-track kaitan-kaitan mereka dengan apa yang terjadi di Indonesia di Kamboja. Dokumen-dokumen apa yang lu dapat sehingga kemudian memutuskan untuk berangkat dan memverifikasi sampai ke Kamboja? Ya, kan balik lagi yang pertama tadi kan judi itu legal ya, dan ada lembaganya, ada di Kamboja ini. Dan menariknya di Kamboja adalah informasi mengenai akta perusahaan dan lain segala macam itu terbuka. Kita bisa diakses dengan mudah oleh publik gitu. Perlu bayar nggak? Enggak perlu. Kayak dokumen Bursa Efek Indonesia aja. Kan perusahaan-perusahaan publik ya. Oke. Dan itu kan terdaftar ya. Tidak seperti akta perusahaan yang di AHU. Itu kan kita perlu bayar kan. Kalau di sana bebas aja. Bebas. Ada situsnya yang dikelola oleh Kementerian Perdagangan untuk yang investornya dan dari Komisi Manajemen Judi Komersial Kamboja. Ini lembaga aja ya, otoritas di Kamboja. Lembaga tadi gue bilang tadi. Ya dari data di Kementerian Perdagangan dan Komisi Judi Komersial Kamboja itu kita dapat beberapa indikasi perusahaan yang diduga di dalamnya itu dimiliki atau sempat dimiliki oleh pengusaha-pengusaha Indonesia. Katakanlah tadi misalnya di Kampung Dewa. Di Kampung Dewa itu kasinonya dikelola oleh nama perusahaan itu Lionheart. Nah, kalau siapa pemilik Lionheart ini? Kalau kita cek di Kementerian Perdagangan, itu di Lionheart itu ada nama Tommy Hermawan Lo sebagai direktur. Tapi waktu kita sempat menulis soal ini pertengahan tahun lalu itu masih kita bisa akses. Tapi ketika kita mau coba akses lagi sekarang untuk yang saat ini, data itu udah hilang untuk yang khusus Lionheart di Kampung Dewa. Nah, terus kalau kita
bergeser kan tadi kan saya baru nyebut Kampung Dewa doang kan ya. Yeah. Nah di Sihanoukville itu juga ada satu kompleks perkantoran itu namanya Trimulya. Nah di Trimulya itu kalau kita lihat dari data Komisi Perjudian Komersil Kamboja itu dikelola oleh perusahaan Golden Oasis Entertainment. Nah Golden Oasis Entertainment ini itu ada nama direkturnya adalah Sun Erik, orang Kamboja. Tapi kita menduga dia adalah warga negara Indonesia yang sudah berpindah kewarganegaraan. Oke, dinaturalisasi. Dinaturalisasi karena nama sebelumnya itu Erik Siswanto. Oke. Orang Medan, kelahiran Medan. Nggak hanya sepak bola aja yang Ya. naturalisasi, ternyata bisnis beginian juga ada naturalisasi. Jadi sekarang kalau misal pindah ke sana dia dapat nama baru dengan identitas. Ya, bisa request nama baru kayaknya. Karena kita juga dapat beberapa nama pengusaha Indonesia yang naturalisasi ya di sana. Dapat dokumennya itu dari situs Dewan Menteri Kamboja. Itu terbuka, kita bisa akses dengan bebas asal kita bisa bahasa Kambojanya. Oke. Kebetulan saya dibantu teman Kamboja untuk Yang fixer tadi. Oke. Lu dapat cerita nggak bagaimana nama-nama orang Indonesia itu tadi bisa mendapatkan status kewarganegaraan atau dinaturalisasi atau apapun namanya, mendapatkan warga kehormatan atau apapun namanya itu? Ya, sebenarnya ada dua versi sih kalau yang saya temukan. Karena kalau dari obrolan saya dengan Jerry Hermawan Lo itu kan dia juga dapat Tommy Hermawan Lo dan Jerry Hermawan Lo ini ya JHL ini bapaknya. Bapak dan Oke, anak ya. oke. Itu kita nemukan dia mendapat naturalisasi warga negara Kamboja dari dokumen Dewan Menteri itu. Kalau Tommy Hermawan Lo tetap namanya Tommy Hermawan Lo. Sementara kalau Jerry Hermawan Lo itu di situ tertulis namanya berubah menjadi Lopih Fatanak gitu lah. Dan kalau tadi yang Sun Erik itu nama sebelumnya adalah Erik Siswanto, orang Medan. Itu kalau dari si Jerry Hermawan Lo itu dia menyebut itu karena penghargaan dari Kamboja. Nah kalau kita telusuri ada juga gelar bangsawan itu bagi orang-orang Kamboja. Sebutannya itu Oknya, OKNHA. Tapi biasanya itu diberikan oleh orang-orang yang dia misalnya tuh donasi besar ke pemerintah atau menyumbang uang atau membuat derma gitu lah, berkontribusi. Jadi seperti itu, jadi makanya dapat gelar seperti itu, kehormatan lah. Gitu. Oke, dari dokumen itu lalu mencocokkan nama-namanya gitu. Upaya apa lagi yang teman-teman lakukan ini untuk semakin meyakinkan bahwa ini satu adalah orang Indonesia, kedua ya mereka terkait dengan bisnis perjudian di Kamboja dan kemudian pasarnya di Indonesia. Mungkin Ricky juga bisa nanti nambahin gitu. Ya, jadi kan tadi itu baik lagi kan kayak di Kampung Dewa itu ada gedung tinggi, ada banyak gedung. Dan itu yang kalau kita ngasih ngobrol, mereka adalah pekerja-pekerja judi online yang menyewa ruko atau menyewa tempat lah, menyewa space di ruangan atau apa di dalam gedung-gedung tersebut. Pun dengan Trimulya yang tadi dikelola oleh Golden Oasis Entertainment. Ada kasinonya, fisiknya ada, sama seperti di Kampung Dewa ada kasino fisiknya. Tapi ada juga gedung yang di situ kita duga jadi tempat operasi judi online yang menyewa ruko atau menyewa tempat lah, menyewa space kayak kantor-kantor di Jakarta lah, di SCBD gitu kan. Satu gedung itu kan banyak perusahaan seperti itu. Dan kalau dari sumber di Kementerian Luar Negeri itu menyebut memang untuk situs-situs judi online ini mereka tanda kutip meminjam bendera ke perusahaan-perusahaan yang memiliki kasino daratnya itu agar bisa legal dengan modusnya itu seperti tadi menyewa ruangan atau menyewa tempat dan lain-lain. Oke. Nah, Rick, lu bisa nambahin nggak upaya apa yang sudah kita lakukan untuk meminta tanggapan juga ya ke orang-orang yang diduga terkait ini gitu dan bagaimana mereka menjelaskan itu? Ya, sebelum itu aku mau jelasin dulu. Sebenarnya ada hal yang menarik nih, Kang. Ketika tadi Faiz menyebut sebuah nama Golden Oasis. Itu adalah perusahaan yang menjadi payung buat kasino Trimulya gitu. Dan itu terkait dengan seorang pembesar di Indonesia ini. Politikus Seorang kan? politikus. Aduh. Tapi namanya nanti pemirsa bisa ini ya, bisa baca di majalah Tempo versi cetak. Cetaknya akan terbit hari Senin, tapi edisi digitalnya bisa diakses mulai dari hari Minggu pagi ya. Betul, jadi lengkapnya liputan ini akan keluar di hari Minggu pagi untuk digital dan cetak di hari Senin. Jadi gimana orang yang bersangkutan udah kita kontak sekitar 2-3 minggu lalu lah. Kita minta konfirmasi, wawancara.
nggak mau ngeladenin. Oke. Pernah suatu ketika dia meminta dengan salah seorang dari wartawan Tempo untuk ketemu, tapi dia pun nggak mau menjelaskan. Oke. Sampai dengan hari ini bahkan pemimpin redaksi kita masih nyuruh redaksi untuk ngejar lagi konfirmasi. Itu sebagai bentuk itikat baik kita untuk memfasilitasi upaya konfirmasi pada bersangkutan. Bagaimana dengan nama-nama lain, Rick? Nama lain yang juga kita sebut di edisi majalah Pekan ini adalah Jerry Hermawan loh. Kita juga sudah sempat bertemu dengan yang bersangkutan sekitar 2 pekan lalu lah di momen ketika bulan puasa lalu gitu ya. Dia menjamu kita di hotel miliknya di kawasan Tangerang Selatan sana. Beliau menjelaskan banyak hal. Beliau menjelaskan banyak hal, tapi tidak mau dikutip. Tidak mau dikutip penjelasan. Sekalipun demikian, yang bersangkutan sebenarnya sudah pernah memberikan klarifikasi kepada kita ketika kita menurunkan artikel soal judi sekitar tahun lalu. Sun Erik itu? Ya, bagaimana upaya kita meminta atau mengejar penjelasan dari dia? Untuk alamat kan memang kita tidak menemukan alamatnya yang di Jakarta ya, tapi kita mencoba konfirmasi lewat kirim email yang terdaftar di perusahaan itu. Yang ada di dokumen itu tadi. Di dokumen itu, tapi sampai sekarang belum ada balasan. Sampai kita coba konfirmasi seperti itu. Sebenarnya itu baru saya sebut 2 tempat ya. Kita ketika di sana tuh gue juga sempat datang ke beberapa gedung yang memang kita duga menjadi ada pusat-pusat pekerjaan judi online ya. Seperti misalnya ada Istana Kasino. Istana Kasino itu adanya di Kota Phuket ini yang perbatasan dengan Thailand. Di situ gedungnya juga tinggi, gedung-gedung tinggi dengan kasino fisiknya di bawahnya. Banyak orang Indonesia juga. Ngobrol-ngobrol, akhirnya mereka mengakui kalau mereka bekerja sebagai operator judi online dan menyebut beberapa nama situs ya yang mereka kelola. Dan selain itu ada juga Holiday Palace. Holiday Palace ini kalau kita lihat di akta perusahaannya itu dimiliki oleh keluarga Tony Tandijono. Salah satunya Tony Tandijono ini adalah WNI yang sudah memang dia pindah kewarganegaraan menjadi warga negara Kamboja, dan dia juga punya istri orang sana itu. Dan dia juga dapat gelar bangsawan dari Kamboja. Nah, ada lagi juga itu Kasino Phuket itu yang tadi itu di salah satu mantan direkturnya adalah Sukardi Tandijono. Nah, Rick, ini apakah kita juga mencoba untuk memvalidasi ya dari otoritas resmi di Indonesia bahwa ada transaksi atau aliran-aliran dana atau apapun dari Kamboja atau yang berasal dari Kamboja ke Indonesia berkaitan dengan judi online ini? Iya, justru sebaliknya dari Indonesia ke Kamboja. Dari Indonesia ke Kamboja. Dan pola itu berubah sejak 2023 kalau nggak salah ya, 2023 atau 2022 gitu. Jadi PPATK sempat mendeteksi ada aliran dana cukup besar dari Indonesia ke Kamboja sana dan kemudian berputar ke beberapa perusahaan yang diduga itu dimiliki oleh orang-orang kita gitu. Dan pola itu kemudian berubah. PPATK mengalami kesulitan untuk melakukan tracking secara langsung karena diduga para pemain ini menggunakan skema transaksi yang berbeda. Mereka nggak lagi menggunakan transaksi perbankan, tapi lewat aset-aset kripto, falas gitu. Jadi pola-pola pulsa juga termasuk itu juga. Dan pola-pola ini yang kemudian dipakai, yang diduga adalah upaya untuk mengaburkan transaksi dibalik dari bisnis judi ini. Gitu. Angkanya itu cukup besar. Catatan PPATK itu ratusan triliun lah. Ngomong transaksi ya, karena kalau realnya mungkin angkanya sekitar puluhan triliun karena ditransaksikan banyak beberapa kali gitu ya, mungkin sampai angka 300 triliun lah angkanya. Bayangkan jumlah yang sangat besar. Gede banget bisnisnya. Bisa buat makan siang berapa tahun itu. Ya. Oke, nah sebelum nanti ke pertanyaan terakhir ya gitu. Lu kan 9 hari lo di sana. Ketika lu menjelang mau pulang gitu, ada kecurigaan nggak? Atau misalnya ada yang mulai menguntit kah? Atau ada sesuatu nggak di hari terakhir lu di sana? Nggak ada sih. Tapi memang ketika gua di KBRI itu kan
kebetulan berpapasan dengan banyak orang-orang yang mencari perlindungan lah ya di KBRI, yang kita duga itu dari mantan-mantan pekerja yang kabur, baik itu dari judi online atau dari online scam. Nah itu gue ngobrol-ngobrol kok ada satu orang yang dia antusias banget gitu, nanya gue tinggal di mana, gue nginepnya di mana, berapa orang gitu. Jadi gue mencoba menghindari ngobrol-ngobrol lebih jauh dengan mereka aja. Gitu. Rick, lah lu punya data terakhir nih yang bisa kita spill dikit nih ke pemirsa soal temuan orang Indonesia di Kamboja yang dalam bisnis judi online. Yang hal menarik dan sekaligus tragis sebenarnya ya. Di tengah tingginya pola migrasi para pekerja kita ke Kamboja, ada data yang sempat dibaca oleh pihak kedutaan besar kita di sana. Bahwa nggak sedikit dari para pekerja kita yang meninggal saat bekerja di sana. Oke, angkanya gimana itu, Rick? Di tahun 2020 aja ya ada satu orang meninggal. Hanya satu? Satu, tapi angkanya itu trennya selalu meningkat. Di tahun 2024 tuh angka sampai terdata sekitar 90-an orang. 92 orang. 92 orang, oke. 92 orang meninggal para pekerja kita di Kamboja. Penyebabnya juga macam-macam ya. Ya, ini gue mau nambahin sedikit ya. Jadi memang hasil dari kita ngobrol-ngobrol dengan pejabat di Kementerian Luar Negeri, mereka yang meninggal itu rata-rata dalam usia produktif. Jadi anak-anak muda atau usia produktif lah, dan bahkan ada beberapa kejadian kasus meninggal itu disebabkan oleh sesama WNI. Nah ini yang misalnya belum lama terjadi itu di Kota Poipet ya, di salah satu yang gue kunjungi itu ada satu kasino namanya Crown Casino. Itu sebelum gue berangkat malah ya di awal Februari itu ada WNI yang tanda kutip terjatuh ya, terjatuh dari lantai 3 gedung tersebut, dan polisi langsung menangkap 6 WNI rekannya sebagai tersangka. Itu baru satu cerita orang terjatuh ya dari gedung-gedung tinggi di Kamboja. Itu kalau kita cari di berita atau di media sosial itu banyak banget kasus orang-orang tanda kutip entah itu bunuh diri, entah itu dilempar dari gedung segala macem. Dan memang di Crown Casino ini punya Cina sih sebenarnya, tapi gue juga menemukan ada indikasi bisnis judi online Indonesia di situ, ada banyak juga di situ. Dan penyebab lainnya adalah selain dari hal yang tadi gue sebutkan, itu banyak karena faktor gaya hidup. Jadi banyak yang penyebab kematian itu karena sakit jantung, stroke gitu, bahkan HIV/AIDS, karena memang yang gue temukan di sana itu gaya hidupnya sangat-sangat bebas ya. Jadi kalau di Indonesia itu mungkin kita masih ada ya, norma agama atau apalah gitu ya. Tapi ketika ke sana itu ya narkoba bisa ditemukan dengan bebas, hubungan free sex, prostitusi juga dengan bebas kita temukan. Dan ya angkanya data menunjukkan bahwa banyak juga orang Indonesia di usia produktif yang meninggal karena jantung, stroke, HIV/AIDS, dan lainnya itu karena kecelakaan kerja atau kecelakaan di lalu lintas. Nah, ini tentu bukan liputan yang mudah ya, Rick. Pertama gue ke Ricky dulu nih, karena lu udah lama, Rick. Apa sih ancaman-ancaman atau gangguan-gangguan ya? Ini kan soalnya pasti banyak orang yang merasa bahwa wah, Tempo ngulik-ngulik nih, mulai bongkar-bongkar nih. Nah, bisa nggak lu cerita nih? Dikit aja, jangan banyak-banyak, Rick. Ya, kita pernah nurin berapa kali ya, mungkin ada sekitar 3-4 dalam artikel lah ya, 3-4 artikel yang memang concernnya tuh ngupas soal fenomena judi online. Di awal-awal gue inget banget itu kita sempet mendalami bahan temuan yang kalau teman-teman inget dulu tuh sempet tersebar sebuah dokumen yang menjelaskan soal skema konsorsium. Jadi waktu itu teman-teman Tempo sedang liputan kasus Sambo ya, Sambo, dan di seputaran penanganan perkara itu sempat beredar dokumen yang menyebut indikasi keterkaitan Sambo dan seorang perwira tinggi di Mabes Polri yang juga diduga membackingi judi gitu ya. Dokumen itu kesebar di platform WhatsApp waktu itu ya, banyak lah ya. Secara luas lah ya. Secara luas memang. Dan itu menjadi trigger kita untuk nih apa sih ini barang gitu. Coba kita dalamin pelan-pelan. Dan di tengah penelusuran bahan itu kita mendapatkan informasi bahwa ternyata tim majalah Tempo ketika itu sedang jadi target. Waktu itu cuma 3 orang. Waktu itu cuma 3 orang. Saya, 2 orang lagi, 1 orang perempuan lah. Kolega saya yang perempuan ini tiba-tiba dikontak oleh seorang jenderal bintang 2 yang bergelut di bidang intelijen lah. Diajak ketemuan,
lo ada yang nguntitin lo nggak dari tadi? Kenapa emang? Pokoknya lo hati-hati aja semenjak mulai dari sekarang lo bawa makanan minuman dari rumah. Ya udahlah, akhirnya setidaknya itu jadi alert lah buat kita ya, bahwa kita sedang disorot jadi. Dan ternyata nggak cuman dia yang jadi target. Belakangan gue tahu juga dari satpam komplek gue, rumah gue disatronin sama Intel. Jadi ada seseorang yang datang ke rumah, foto-foto segala macam, nanyain kerjaan gue apa, bini gue kerja di mana segala macam gitu kan. Dan gue lacak, ternyata nih orang Intel beneran. Bukan Intel laba-laba. Bukan Intel laba-laba. Intel Melayu juga sih. Karena ngaku ya? Karena ngaku. Ya. Tapi ada nggak upaya-upaya peretasan, Rick? Di tengah-tengah liputan itu? Indikasinya itu pernah dialamin oleh beberapa teman, termasuk gue juga. Gmail itu kan menciptakan sistem yang memberikan alert sama penggunanya ya. Kalau ada seseorang dari luar sana mau meretas gitu. Iya, mau mengintercept komunikasi ya. Seseorang ingin membuka akun Gmail Anda dari gini, apakah itu Anda gitu kan. Siapa ini? Gue mencetnya bukan gitu. Pernah kita lacak waktu itu posisinya ternyata ada di sekitar Manggarai. Dekat kampus UGM yang di Manggarai sana. Tebet lah ya, daerah Tebet lah ya. Daerah Tebet, kita kan juga bisa nganu lah yang coba tracking gitulah. Daerah sana. Itu kali pertama upaya yang peretasan yang pernah setidaknya lu alami langsung. Dialami langsung. Dan yang terakhir itu ketika kita lagi liputan soal penanganan kasus judi online Komdigi. Handphone gua itu tiba-tiba ngebuting terus. Mati lah ya. Hidup. Ini panas. Kelakuan siapa lagi? Nggak, itu biasanya menjadi semacam indikasi ya. Handphone kita mendadak panas gitu. Bahwa ada seseorang di luar sana yang mengendalikan remote gitu ya. Jadi handphone kita dipaksa bekerja dengan cepat. Seseorang berusaha untuk masuk ke dalam device kita dan ngacak-ngacak, entah itu dia mau menyedot data atau apa. Itu biasanya menjadi petunjuk gitu. Oke, udah banyak nih ya. Nah, pokoknya nanti pemirsa bisa menyaksikan liputan lengkapnya di majalah Tempo versi cetak, termasuk siapa nama-nama yang kita temukan dan diduga terkait dengan praktek bisnis judi online ini di majalah Tempo versi cetak dan juga di digital. Saksikan terus Bocor Alus Politik di YouTube Tempo.co dan kalian bisa mendengarkan juga di Spotify Bocor Alus Politik. Sampai jumpa.